Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri dari kelas manajemen 22C. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang kapital struktur. Apa sih yang dimaksud dengan kapital struktur itu? Menurut ahli keuangan I.M. Pandey, kapital struktur atau struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan dimaksimalkan nilai perusahaan. Tidak hanya itu, pengaturan modal ini memiliki fungsi untuk perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian. Kedua, mengurangi risiko finansial. Ketiga, meminimalkan biaya modal. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan dana. Yang kelima, ada membantu perencanaan pajak perusahaan. Keenam, fleksibilitas. Ketujuh, solvabilitas. Dan yang kedelapan, meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, kapital struktur terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, ada struktur aktiva atau tangibility. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah pertimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Yang kedua, ada grow opportunity. Grow opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Yang ketiga, ada profitabilitas. Yang keempat, ada risiko bisnis. Selanjutnya ada leverage. Apa itu leverage? Menurut pendapat Irawati, leverage adalah suatu peraturan yang dijalankan suatu perusahaan bisnis dalam keadaan menanamkan dana atau mendapatkan sumber dana. Di dalamnya terdapat beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Apa itu leverage ratio? Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset. Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki. Jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Ada 3 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama ada leverage keuangan atau financial leverage. Yang kedua ada financial leverage, merupakan suatu modal yang digunakan MK atau manajer keuangan untuk memaksimalkan return dari para pemilik saham ekuitas. Yang ketiga ada leverage operasional atau operating leverage. Yang keempat ada leverage operasi ini dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya tetap. Yang kelima ada leverage gabungan atau kombi leverage. Yang keenam ada kombi leverage adalah pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena terdapat biaya tetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.